Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Rizky Wardani dengan NIM 2024 10 11 11 08 dari kelas Data Mining C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja saya dari modul praktikum Data Mining, yakni Perceptron dan Ensemble Classifier. Dalam modul ini ada dua hal yang harus dilakukan, yakni ulangi proses klasifikasi menggunakan Perceptron pada dataset wine dan breast cancer, masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu tuliskan akurasinya. Kemudian, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier Perceptron pada dataset wine dan breast cancer, gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N estimators 100, 200, dan 300. Lalu tuliskan akurasinya. Seperti biasa, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengimport seluruh library yang akan digunakan untuk mengerjakan modul ini. Yakni yang pertama, import NumPy SNP, kemudian import Pandas, lalu from sklearn import dataset untuk mengambil dataset wine dan dataset breast cancer. Kemudian from sklearn.preprocessing import standard scalar, from sklearn.linear model import perceptron, lalu from sklearn.model selection import trend test split, from sklearn.matrix import accuracy score, dan yang terakhir from sklearn.ensemble import bagging classifier. Pertama yang akan diklasifikasi menggunakan perceptron adalah data wine. Nah, di sini saya membuat variabel wine untuk memanggil dataset wine yang ada pada modul sklearn, yakni wine sama dengan dataset.loadWine. Kemudian saya buat variabel wine underscore df untuk memasukkan dataset wine ke dalam data frame. Lalu yang terakhir print wine df.head untuk jadi .head ini digunakan untuk menampilkan 5 data teratas pada dataset, sehingga outputnya sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ada variabel X yang merupakan variabel yang menampung data atribut yang ada pada dataset wine. Jadi X sama dengan wine.data. Kemudian ada variabel Y yang merupakan variabel yang menampung data class dari dataset wine. Ya, jadi Y sama dengan wine.target. Lalu X-train1, X-test1, Y-train1, Y-test1 sama dengan fungsi train test split, lalu dengan parameter X, Y, test size-nya 0,2. Lalu selanjutnya ada X-train2 dan ada X-train3, di mana X-train1, 2, 3 ini menggambarkan masing-masing test size yang berbeda. Jadi X-train1 ini untuk test size-nya 0,2, kemudian X-train2 ini untuk test size-nya 0,3, dan X-train3 untuk test size-nya 0,4. Selanjutnya, gunakan standar scalar untuk menstandarisasi bentuk datanya. Jadi ada variabel SC sama dengan standar scalar. Pertama, kita masukkan data X-train-nya ke sc.fit X-train1, lalu X-train1 std itu menunjukkan bahwa data X-train1 yang sudah distandarisasi sama dengan sc.transform X-train1. Kemudian ada X-test1 std itu merupakan data X-test1 yang sudah distandarisasi sama dengan sc.transform X-test1. Kita lakukan hal yang sama ke data X-train2 dan data X-train3. Kemudian perceptron, di sini saya menggunakan variabel PCT sama dengan perceptron dengan parameter eta 0-nya 0,1 dengan random state-nya 0. Menggunakan random state itu agar data yang dijalankan atau diolah itu tetap dan tidak berubah. Lalu pct.fit X-train1 std, yakni data yang sudah distandarisasi tadi, lalu y-train1 dengan variabel y prediksi 1 sama dengan pct.predict X-test1 standarisasi.
lalu di print dengan akurasi test size-nya 0,2 itu untuk mengetahui tingkat akurasinya menggunakan fungsi akurasi skor dengan parameter YT1 dan Y prediksi 1. Kemudian yang selanjutnya ada pct.fit xtrain 2 std ytrain 2 dengan Y prediksi 2 pct.predict xtest 2 standarisasi dengan print akurasi test size-nya 0,3 menggunakan fungsi akurasi skor dengan parameter YTest2 dan YPrediksi 2. Nah, sama halnya kita lakukan pada xtrain 3. Sehingga hasilnya tingkat akurasi dengan test size-nya 0,2 itu 0,97, lalu tingkat akurasi test size 0,3 itu 0,98, dan tingkat akurasi dengan test size 0,4 itu 0,97. Kemudian yang akan diklasifikasi menggunakan perseptron adalah data breast cancer. Di sini saya membuat variabel cancer untuk memanggil data breast cancer yang ada pada sklearn, yakni cancer sama dengan datasets.load breast cancer. Kemudian saya buat variabel cancer df untuk memasukkan dataset breast cancer ke dalam data frame. Terakhir, kita print cancer df.head untuk menampilkan 5 data teratas sehingga outputnya sebagai berikut. Sama seperti yang di data wine tadi, ini ada variabel X yang menampung data atribut pada dataset breast cancer, kemudian ada variabel Y yang menampung kelas pada dataset breast cancer, lalu ada xtrain 1, xtrain 2, dan xtrain 3 yang menunjukkan masing-masing test size yang ada pada soal, yakni xtrain 1 untuk test size-nya 0,2, lalu xtrain 2 untuk test size-nya 0,3, dan xtrain 3 untuk yang test size-nya 0,4. Nah, sama seperti tadi, selanjutnya kita menggunakan fungsi standar scalar, di mana saya gunakan variabel sc untuk menginisialkannya, kemudian sc.fit, xtrain 1 standarisasi sama dengan sc.transform xtrain 1, lalu xtest 1 standarisasi sama dengan sc.transform xtest 1. Nah, hal yang sama kita lakukan pada data xtrain 2 dan xtrain 3. Nah, lalu selanjutnya ada variabel PCT untuk fungsi perseptronnya dengan eta 0, 0,1, dan random state-nya 0. Kemudian untuk yang xtrain 1, jadi pct.fit, xtrain 1 standarisasi dengan ytrain 1, dengan y prediksi 1-nya itu sama dengan pct.predict, xtest 1 standarisasi. Sehingga diketahui akurasinya untuk yang test size-nya 0,2 itu adalah 0,97. Lalu untuk yang xtrain 2 itu pct.fit, xtrain 2 standarisasi, ytrain 2, kemudian y prediksi 2, sama dengan pct.predict, xtest 2 standarisasi. Sehingga diketahui tingkat akurasinya dengan test size-nya 0,3 itu 0,98. Nah, yang terakhir, yakni data xtrain 3 dengan test size 0,4, diketahui akurasinya itu sebesar 0,97. Lalu yang selanjutnya yakni untuk soal yang kedua, di mana tadi pada soal yang kedua yakni mengulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron di dataset yang sama, namun perbandingan test setnya itu hanya 0,3 dan perbandingan n estimators-nya itu ada 100, 200, dan 300. Lalu kita diminta untuk menuliskan akurasinya. Nah, yang pertama, kita akan mengolah klasifikasi menggunakan bagging base classifier perceptron itu di dataset yang wine. Jadi kita buat variabel yang sama, yakni wine, untuk menampung dataset wine, sama dengan datasets.load wine. Kemudian ada variabel X, di mana tadi menyimpan data atribut pada dataset wine, dan ada variabel Y yang menyimpan data class pada dataset wine. Nah, di sini hanya ada satu data xtrain, karena yang tadi di soal diketahui bahwa test size-nya itu hanya satu, yakni 0,3. Jadi xtrain 1, xtest 1, ytrain 1, ytest 1, sama dengan train test split dengan parameter X, Y, dengan test size-nya 0,3. Kemudian,
kita standarisasi seperti sebelumnya, yakni dengan variabel SC untuk menampung fungsi standar scalar-nya. Kemudian sc.fit, x1 standarisasi sama dengan sc.transform, yakni data yang akan distandarisasi, x1, kemudian xt1 standarisasi sama dengan sc.transform, xt1. Nah, kemudian variabel untuk base classifier perseptronnya, ada variabel PCT untuk menyimpan perseptronnya dengan parameter eta 0-nya 0,1 dan random state-nya 0. Lalu variabel BC1 di mana kita menggunakan fungsi bagging classifier dengan base estimatornya menggunakan data yang sudah ditampung pada variabel BCT dengan n estimatornya 100 dan n jobs-nya -1. Kemudian BC1.fit, x1 standarisasi dan y1. Kemudian y prediksinya sama dengan BC1.predict dengan parameter xt1 standarisasi. Sehingga untuk n estimators-nya 100 diketahui bahwa tingkat akurasinya sebesar 1,00. Kemudian yang kedua, yakni BC2 untuk yang n estimators-nya itu 200. Sama BC2.fit, x2 standarisasi, y2, kemudian diprediksi 2, BC2.predict, st2 standarisasi, dan ketika di print diketahui bahwa tingkat akurasi dengan n estimators-nya 200 itu sebesar 0,99. Nah, yang terakhir di mana n estimators-nya itu 300 diketahui bahwa tingkat akurasinya itu 0,96. Nah, selanjutnya untuk melakukan klasifikasi pada dataset breast cancer. Sama, kita tetap menggunakan variabel cancer untuk menampung dataset breast cancer-nya. Kemudian ada variabel X untuk menampung data atribut pada dataset breast cancer. Kemudian variabel Y untuk menampung data class pada dataset breast cancer. Dengan X1, XT1, Y1, YT1 sama dengan train test split, parameternya X, Y, test size-nya 0,3 sesuai yang diminta pada soal tadi. Kemudian kita standarisasi data X1-nya dan XT1-nya. Sehingga untuk menstandarisasinya kita menggunakan fungsi standar scalar yang saya inisialkan dengan variabel SC, kemudian sc.fit x1 dengan x1 standarisasi sama dengan sc.transform x1 dan xt1 standarisasi sama dengan sc.transform xt1. Nah, kemudian untuk base classifier perseptronnya kita tetap menggunakan variabel PCT sama dengan perseptron eta 0 sama dengan 0,1 dengan random state-nya 0. Kemudian BC1 itu untuk yang n estimatornya itu 100. Jadi sama seperti yang ada di dataset wine sebelumnya, BC1 sama dengan fungsi bagging classifier dengan parameter base estimators-nya sama dengan variabel BCT, kemudian n estimators-nya 100 dan n jobs-nya -1. Kemudian BC1.fit dengan parameter x1 standarisasi dan y1, kemudian Y prediksi 1 sama dengan BC1.predict dengan parameter XT1 standarisasi. Sehingga untuk yang N estimators-nya 100 diketahui bahwa tingkat akurasinya itu sebesar 0,98. Nah, kemudian untuk yang BC2 di mana N estimators-nya itu 200 diketahui bahwa tingkat akurasinya itu sebesar 0,98. Nah, yang terakhir di mana N estimators-nya itu 300, diketahui bahwa tingkat akurasinya itu sebesar 0,95. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.